warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Ibu ya. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama ya. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Saya. Sebelum kita Ada yang belajar, berisik mari ya. kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak, sekarang kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke, semuanya hadir ya. Oke, hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran 4 ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pelajaran, Ibu ingin bertanya. Apakah semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan memperoleh pendidikan. Ya, oke. Sekarang Ibu ingin membentuk kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, terus ini kelompok 3 ya. Nah, kita diskusi tentang kewajiban sebagai pelajar. Nah, anak-anak berpikir dan rangkum. Nanti kalian diskusi sama teman-teman kalian apa aja kewajiban sebagai seorang pelajar ya. Nanti satu orang ketua kelompoknya yang akan menjelaskan di depan, oke? Ya. Nah, sekarang silakan Ica untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kewajiban sebagai seorang pelajar. 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Mengerjakan
oleh guru. 4. Menjaga nama baik sekolah, baik di luar maupun di dalam sekolah. 5. Kewajiban tata tertib aturan-aturan di sekolah. Contohnya, datang tepat waktu. 6. Menghormati guru. 7. Memakai seragam sekolah. Ya, terima kasih, Kak. Silakan. Kemudian Ibu mau minta tolong satu orang untuk membacakan artikel tentang sekolah anak jalanan. Ya, silakan. Sekolah anak jalanan. Republika usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun, kulit mereka telah melenggang terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis. Mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut, dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba. Mereka berharap mendapat sekemping EP 500 atau syukur-syukur selebar 200. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak ingkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain. Jauh dari hingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Lumpang, Rawabada, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 200 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 200 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat umum disahkan. Terima kasih. Nah, dari bacaan artikel itu, apakah anak-anak bisa menentukan gagasan utama dan gagasan pokok dari artikel tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Ibu jelaskan aja ya. Nah, di artikel tersebut gagasan utama atau paragraf utamanya ada di paragraf ketiga. Coba Nada bacakan paragraf ketiga. Jauh dari hingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Lumpang, Rawabada, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Oke. Nah, itu contoh gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Nah, itu merupakan artikel ini merupakan jenis artikel inaratif ya, yaitu gagasan utamanya atau gagasan pokoknya itu berada di tengah paragraf. Nah,
Nah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri paragraf atau gagasan utama itu ya. Yang pertama, mempunyai arti atau maksud yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Terus yang kedua, ciri-cirinya dapat berdiri sendiri karena berupa satu kalimat lengkap dan utuh. Nah, oke. Sekarang kita belajar perbedaan dari negara Thailand dan negara Vietnam ya. Satu orang yang membaca ciri-ciri negara Vietnam, satu orang juga yang membaca ciri-ciri negara Thailand. Siapa yang membaca negara Thailand? Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting keras. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini diakhiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi di Tanon 2.576 meter. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota Bangkok, luas 513.115 km. Kelompok etnis terbesar Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasa Thai. Lagu kebangsaan Pengkar Thai. Agama Buddha. Pemerintahan kerajaan. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Satuan mata uang Baht. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Laos. Sebelah timur dengan Kamboja. Sebelah selatan dengan Malaysia. Sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Kemudian siapa yang mau baca ciri negara Vietnam? Saya, Bu. Ya. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berukuran lebar serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Nguat Lim, dan Gunung Chu Yang. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Hanoi, luas 331.310 km. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama Buddha, Kristen, Tao. Pemerintah Republik Sosialis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintah Perdana Menteri. Mata uang Dong. Batas negara. Sebelah utara perbatasan dengan Tiongkok. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Oke, setelah kita baca tentang negara Thailand dan negara Vietnam tersebut, berarti kita bisa membedakan negara Thailand dan negara Vietnam ya. Nah, sebenarnya negara di dunia ini memiliki banyak negara. Jumlah negara di dunia sangat banyak. Kira-kira sekitar 194 negara yang diakui oleh Indonesia. Karena Indonesia tidak mengakui Israel ya. Nah, negara-negara tersebut membuat suatu organisasi agar mereka dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Salah satu organisasi di kawasan Tenggara adalah ASEAN ya. Nah, kemudian
belajar dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar menentukan gagasan utama atau gagasan pokok suatu artikel atau suatu cerita. Kemudian yang terakhir, kita bisa menentukan perbedaan antara negara Vietnam dan negara Thailand. Oke, Ibu akhiri masa pelajaran kita ya. Jangan lupa anak-anak belajar juga di rumah ya. Nah, untuk terakhir kalinya kita tes semangat dulu. Semangat pagi. Oke, sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.